Halo teman-teman, ini mobil saya kemarin lagi ada masalah di central locknya teman-teman. Yang bisa terbuka dengan remote hanyalah pintu kemudi saja, dan 3 pintu yang lainnya tidak bisa dibuka dengan remote, harus dibuka dan tutup dengan manual. Jadi cuman sini doang yang bisa ngunci, yang sana nggak bisa. Oke, langsung saja kita cari masalahnya di mana. Pertama kita buka dulu door trimnya seperti ini. Ini videonya saya percepat karena teman-teman pasti sudah tahu bisa apa cara membukanya ya. Lanjut kita buka 3 baut yang ada di sini. Terus ada 2 baut lagi sebelah sini, 1 dan atasnya ada 1 lagi. Kita buka semuanya ya. Terus selanjutnya karena bendanya itu ada di dalam sini, ini lumayan sulit teman-teman untuk membukanya, jadi kita harus hati-hati untuk membuka apa namanya, saya juga nggak tahu, pokoknya ini yang mengendalikan 3 pintu sebelah kiri dan 2 belakang, itu yang mengendalikan ini benda ini, dan kerusakannya itu ternyata ada di benda ini teman-teman. Mari kita lihat prosesnya, proses pengecekannya dan kerusakannya ya. Oke. Nah ini sudah terlepas ya teman-teman, saya lepas nih. Bentukannya itu seperti ini teman-teman. Ada yang tahu ini namanya apa ya? Boleh tulis di kolom komentar dong. Nah, terus lanjut saya buka ini, ada banyak baut di sini teman-teman, dan ini ternyata bautnya itu ada beberapa yang berkarat, jadi agak susah banget ngebukanya. Itu saya sampai puter-puter masih tetap nggak bisa. Saya bolak-balik ketok-ketok masih tetap nggak bisa. Dan ini ketika saya kibas-kibasin teman-teman, ternyata itu ada keluar air dari dalam benda ini. Tuh keluar air banyak sekali, nanti masih ada lagi, pokoknya lumayan lah banyak. Terus ketika tadi saya ngambil dari dalam itu, saya pegang itu anget, dia itu panas, cuman nggak panas banget lah, pokoknya ada suhu yang lumayan anget gitu. Nah saya pikir mungkin kerusakannya di sini gitu. Jadi ini juga saya melakukan ini juga baru pertama kali teman-teman. Jadi sebelumnya juga saya nggak tahu menau tentang benda ini. Ini modal nekat aja. Dan ini saya masih belum berhasil ini ngebuka itu apa bautnya yang berkaratan itu, sampai saya ketok-ketok masih juga nggak berhasil. Nah ini adalah cara terakhir saya ini ya. Mungkin saya berpikir ini pasti yang rusak juga ininya, kalau saya congkel, kalau patah ya udahlah ganti gitu mikirnya. Akhirnya saya congkel itu supaya bisa kebuka gitu, pikir saya sih. Saya congkel, ternyata masih berat juga, belum berhasil juga ngebukanya. Dan akhirnya setelah saya congkel, terus saya puter lagi pakai obeng yang besar, ini malah berhasil teman-teman. Yang ini akhirnya bisa dibuka tuh, akhirnya yang ini bisa dibuka, dan masih ada 1 baut lagi yang belum kebuka, itu tinggal 1 baut lagi. Dan akhirnya saya lakukan hal yang sama, dan alhamdulillahnya berhasil teman-teman kebuka. Dan mari kita lihat. Teng tong, wow, itu teman-teman masalahnya, dia itu kemasukan air dan akhirnya kayak korosi berkerak, jadinya seperti itu penampakannya. Nah mungkin yang parah tadi di area sini mungkin konslet, menurut analisis saya itu mungkin ya masih bisa diperbaiki ya. Saya gosrok-gosrok pakai sikat gigi ini supaya bersih, tapi ternyata masih hitam dan nggak bisa bersih sempurna. Hitam kayak arang kata Baktiar ini.
Ini saya coba buka songketnya karena di sini ada pengaitnya. Saya tunjuk pakai obeng, nyuk nyuk nyuk. Saya cabut cerot, ya akhirnya kecabut dan bisa kita lihat penampakannya. Wow, ternyata bergerak saudara-saudara. Dan warnanya juga hitam. Kita lihat yang bagian PCB-nya. Cerot. Wow, airnya masih tersisa banyak di dalam ini. Covernya atau casingnya di sini juga ada korosi juga. Nah, ini klopek-klopek, akhirnya ada yang cowel teman-teman. Saya klopek-klopek lagi dan masih kotor kelihatannya. Ini tembaganya itu mengelupas. Ini juga di bagian sini juga banyak sekali keraknya, warna putih dan susah dibersihkan. Saya congkel-congkel pakai obeng juga enggak bersih-bersih. Akhirnya saya coba pakai lap. Saya lap pakai microfiber dan enggak bersih juga. Sok akhirnya saya ganti pakai tisu kering, dengan tujuan itu supaya airnya menyerap di tisu gitu. Terus yang bagian korosi tadi ada kerak putihnya, itu saya gosok-gosok pakai sikat gigi dan ternyata masih nggak bisa bersih dengan sempurna. Akhirnya saya gosok-gosok pakai sikat yang giginya kawat, gosok, tetapi masih tetap tidak bersih juga. Akhirnya saya congkel-congkel pakai tespen DC yang ujungnya tajam, juga nggak bisa bersih. Saya amplas, tapi sayang sekali ini amplasnya terlalu lembut, kurang kasar, jadi juga nggak berhasil juga. Saya gosok lagi pakai sikat kawat, nggak bisa juga. Saya gosok lagi pakai amplas, nggak bisa. Nah, ini akhirnya pakai cutter teman-teman. Pakai cutter pun masih sulit dan nggak bisa bersih sempurna maksimal. Nih akhirnya saya pakai cairan carbon cleaner, saya oles-oleskan pakai sikat gigi dengan tujuan menghilangkan keraknya itu. Dan akhirnya ini yang ada keraknya tadi juga saya kasih itu carbon cleaner. Itu fungsinya sebenarnya bukan buat itu sih, buat membersihkan kerak yang ada di dalam ruang pembakaran ya teman-teman. Ini malpraktek ini. Nih, setelah saya kasih carbon cleaner cairan tadi, saya lap-lap pakai tisu dan akhirnya ternyata enggak bersih sempurna juga teman-teman. Saya coba lap-lap pakai tisu, tapi ya lumayan lah daripada yang tadi lah. Masih ada putih-putihnya, itu susah banget, itu keraknya itu sangat membandel sekali teman-teman. Karena masih belum bersih juga, akhirnya saya coba rendam di cairan carbon cleaner tadi sembari saya membersihkan yang bagian ini teman-teman, bagian PCB nya ini, karena ini sudah korosinya parah banget teman-teman. Ini habis saya kasih cairan carbon cleaner tadi, saya lanjut bersihkan, lap-lap pakai tisu yang sambil digosok-gosok. Terus ini yang bagian sini juga teman-teman, ini adalah tembaga pemindah arus. Nah, ini udah saya rendam sudah lumayan lama ya. Akhirnya saya coba lap-lap pakai tisu dan ternyata masih nggak berhasil juga teman-teman. Nih akhirnya ya udah gitu aja, yang penting bisa mengalirkan arus, gitulah pikir saya amplas. Nah, udah agak lumayan. Terus saya gores-gores pakai cutter ya. Akhirnya saya coba dulu ini, saya coba nah itu pemindah arusnya saya geser-geser, masih belum ada reaksi apapun. Akhirnya saya lepas lagi dan saya ini sebenarnya nggak tahu sih tujuannya apa, cuman memastikan aja kalau di kabel ini ada arusnya gitu. Saya cek pakai tespen DC teman-teman. Nah itu
mau nyari yang plusnya itu yang mana, oh ternyata yang ini, karena saya tempel ke body satu, saya tempel ke bagian pin yang itu nyala, berarti kan itu ya ada aliran arus plusnya. Nah, setelah saya amati lebih detail lagi, ternyata tadi ada salah satu kaki pinnya itu, komponennya itu seperti terkikis korosi, itu seperti nggak nempel di itunya, di PCB nya itu sudah nggak nempel. Akhirnya saya tambahin timah lagi, saya solder biar nempel gitu teman-teman. Nah gitu. Setelah ini ya saya solder tuh tujuannya biar nempel lagi ya, soalnya itu tembaganya udah ngelupas bagian situ teman-teman. Nah, penampakannya seperti itu. Nah, setelah itu saya amatin lagi lebih detail, ternyata jalur yang ini tembaganya itu juga terputus di bagian sini teman-teman. Bagian yang saya tunjuk pakai test pen itu putus ternyata. Akhirnya saya berpikiran, nah ini mungkin bisa kali di jumper pakai kabel gitu, dari titik ini ke titik sini, soalnya kan jalurnya terputus di tengah situ tadi. Nah itu saya coba jumper pakai kabel ini, kabel yang kecil ini teman-teman. Itu saya coba lepas kabelnya, terus saya basahin dulu pakai timah ya, biar nanti gampang nempelnya. Basahin pakai timah. Nah seperti itu. Wih keluar asap. Sebelahnya juga saya basahin pakai timah ya, set. Nah habis itu saya coba solder di tadi yang jalur yang tadi saya tunjuk, set. Itu saya tambahin timahnya juga karena sedikit banget timahnya tuh. Oke. Nah tempelin ke situ, set. Nah terus saya amatin lagi, ada satu jalur lagi yang terputus teman-teman, termakan korosi tadi. Akhirnya saya coba jumper lagi, jadi ada dua jalur tembaga yang terputus. Akhirnya saya jumper pakai kabel kecil ya, mudah-mudahan ini nanti berhasil dan masih berfungsi, nggak perlu beli baru gitu teman-teman ya. Soalnya setelah saya cek di toko oren, harganya ini lumayan teman-teman, harganya itu di angka 1 jutaan. Ternyata kayak gini nih, cuman kayak gini nih. Setelah saya jumper, saya coba lagi. Nah, dan ternyata teman-teman, saya sangat bersyukur sekali akhirnya itu masih bisa difungsikan kembali dan berhasil teman-teman. Usaha saya nggak sia-sia. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita mau berusaha tidak akan mengkhianati hasil katanya ya. Ini beneran terjadi kepada saya. Nah ini akhirnya semuanya sudah berhasil, dan saya untuk memastikan lagi saya pasang itu bautnya, saya pasang lagi. Terus masih saya coba cek lagi setelah pasang bautnya, saya kasih ini solasi seadanya teman-teman, dengan tujuan saya itu nanti airnya itu nggak masuk ke dalam situ lagi gitu. Soalnya saya pikir kan masuknya itu dari dalam sela-sela sambungannya itu. Nah, setelah saya solasi menggunakannya seperti ini teman-teman. Tapi kayaknya ini juga salah juga sih, kemungkinan masuknya itu dari sambungan pin kabelnya ini sih. Saya baru sadar gitu. Udah terlanjur, udah pasang gitu. Saya coba lagi dan masih bekerja dengan normal. Udah akhirnya saatnya saya kembalikan semuanya, saya pasang lagi kembali ke semula.
terima kasih untuk teman-teman yang mengikuti video ini sampai akhir. Semoga videonya ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Mungkin ada dari salah satu teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, bisa dicoba ini dari saya, bukan dari soalnya saya lakukan ini juga baru pertama kali teman-teman. Ini saatnya mengembalikan tadi semuanya yang saya copot-copotin. Ini yang bagian sini nih paling sulit teman-teman, tempatnya itu sempit, bautnya itu dari dalam untuk membaut ini, jadi harus sangat ekstra hati-hati sekali. Oke teman-teman, sambil memasang itu bautnya yang tadi copot-copot, sekalian saya berpamitan ya teman-teman. Cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman di YouTube semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya, mungkin ada trik atau tutorial atau mungkin komedi-komedi, nantikan terus saja di channelnya Ahmed Komedi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.